Oke, aku lanjutin. Terus untuk yang masih di bab 1 tapi 1.2, ini kalian harus ngapain aja? Nah, ini dibaca ya. Jadi, setiap laporan kalian setiap bab itu kalian baca di sini. Ini adalah untuk yang di week 14 nanti yang kalian bikin di Word. Tapi ini tidak dikumpulkan per week setelah responsi. Jadi ini yang nilai bukan kami. Jadi kami hanya menilai yang tadi Excel yang di atas tadi. Tapi ini adalah isinya kalian untuk di Word-nya kalian nanti kalian bikin laporan besar di week 14 kayak gitu ya, sampai di bab 7 ada HPP kayak gitu. Oke. Nah, sekarang untuk template presentasi ini masih informasi seadanya, jadi nanti kalau ada informasi tambahan akan diberikan mendekati waktu presentasi tentunya di week 14 tadi ya. Jadi ini maksimal adalah 10 slide biar efisien saja. Jadi slide 1 apa, slide 2 sampai slide 10. Terus tampilkan hasil akhir aja, jadi nggak usah panjang lebar gitu nggak perlu, tapi ya jelasin aja hasil akhirnya apa dari tiap project itu tadi. Terus sekarang portofolio. Nah, portofolio ini akan dibuat untuk mempromosikan perusahaan kalian kepada investor. Jadi buat semenarik mungkin. Ini dibaca nanti aturannya seperti apa. Nggak perlu persis plek kayak gini, tapi isinya yang harus kalian samakan. Jadi misalnya ini nih, halaman pertama kalian bikin ini harus ada nomor kelompok, nama kelompok, dan NRP-nya. Terus di halaman kedua ini kalian jelasin bidang industrinya apa, PT Daipel Medicare ini, terus tahun berdirinya kapan, lokasi, dan lain-lain. Terus ini mengenai OPC-nya kalian, gitu ya, dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri. Nanti dua file ini, modul kerja dan modul perusahaan, bisa kalian dapat di WLS. Ini satu halaman opsional, bisa kalian tambahkan apapun juga, terserah, mau nggak dipakai juga nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi hanya satu halaman, jadi nggak boleh lebih dari jumlah halaman ini ya, baik ini portofolio maupun slide presentasi. Nah, untuk portofolio dan isi laporan besar ini ataupun slide presentasi, mau kalian cicil dari sekarang nggak apa-apa, terserah kalian. Jadi biar nggak kerja dua kali, selagi bikin OPC Word-nya kalian cicil nggak masalah. Tapi yang dikumpulkan di ULS hanya Excel-nya saja buat dinilai sama asisten. Itu juga nggak apa-apa, terserah kalian. Atau mau nanti aja sekalian di akhir, ya terserah kalian. Jadi ini opsional, mau kalian buat sekarang, dicicil setiap week, atau mau kalian nanti aja nggak apa-apa. Ini juga mau dicicil dulu atau enggak ya nggak apa-apa. Seperti itu ya teman-teman. Terus ini mengenai modul perusahaan sudah aku jelasin. Oke, sekarang kita masuk ke project 1 kita. Project 1 kita ini adalah tentang OPC. Deadline-nya adalah minggu depan, hari Kamis. Kalian lihat aja di ULS ya. Nah, peserta merancang Operation Process Chart atau OPC dari produk yang terdapat di modul perusahaan maksudnya, dengan langkah-langkah seperti berikut. A. Setiap komponen ditulis dalam persegi panjang secara urut dari kanan ke kiri. Jadi kalau kalian perhatikan ini, OPC itu selalu dari kanan ke kiri. Ini A, ini komponen B, komponen C, komponen D. Jadi kita buatnya satu-satu dari kanan dulu. Ini kalian bebas ya membuatnya pakai apa, boleh pakai Visio, boleh pakai draw.io, karena draw.io itu nggak perlu download aplikasi tapi langsung aja di website draw.io. Nanti yang pasti kalian masukkan ke dalam file Word gambarnya, terus kalian ekspor jadi PDF, baru itu yang dikumpulkan. Jadi kami nggak mau kalau kalian mengumpulkannya dalam bentuk JPG, PNG ataupun file Visio, kami maunya PDF begitu ya. Nah, di A ini terdapat keterangan komponen dalam persegi panjang, yaitu ini ya, maksudnya namanya apa, bingkai horizontal, ini contoh aja. Nanti di modul perusahaan namanya apa ya kalian tulis. A, bingkai horizontal itu adalah nama komponennya. Terus ukurannya berapa, 45 kali 5 cm. Terus berapa jumlahnya, satu produk pakai 4 bingkai horizontal, berarti ini tulis 4 di sini. Terus bahan bakunya apa, pakai MDF ya, tulislah MDF di sini gitu ya teman-teman. Jadi pertama kalian tulis ini dulu. Nah, setiap proses operasi, kalau misalnya ada operasi itu dilambangkan dengan simbol lingkaran. Jadi seperti ini, O7 kayak gitu ya. Dalam lingkaran terdapat angka yang menunjukkan urutan proses. Sebelah kiri lingkaran adalah waktu proses, sebelah kanan lingkaran ada kegiatan proses. Jadi habisnya nulis ini ternyata bingkai horizontal itu buatnya seperti apa sih? Buatnya itu
dari yang O pertama ini, O1 ini. Ini prosesnya di sebelah kanan, waktu prosesnya di sebelah kiri. Semuanya sudah ada di modul, jadi kalian tinggal menuangkan apa yang ada di modul perusahaan menjadi bentuk seperti ini. Gitu ya. Material tambahan yang digunakan, oh ya, kelupaan. Ini harusnya bukan garis aja, tapi tanda panah ke bawah. Ya, itu aja. Terus ditulis di atas tanda panah ke kanan sebelum proses tersebut. Seperti apa contohnya? Kayak gini. Material tambahan. Jadi misalnya nih, melapisi rakitan F di mesin WSB, water spray boot disikat WSB dengan menggunakan epoksi. Lah, epoksi ini kan bahan tambahan. Kalian kasih tanda panah ke kanan, terus tulis epoksi di atasnya. Nah, 68 detik per unit ini sebenarnya nggak di bawah sini tapi di sebelah kiri sini ya, seperti ini. Ya, ini salah. Ini harusnya di sebelah kiri sini. Pokoknya persis seperti yang lain, waktu selalu di sebelah kirinya lingkaran. Kayak gitu. Jadi yang masuk ke kanan itu hanya nama material tambahan aja, cat kayak gitu ya. Jadi yang material tambahan itu biasanya apa sih? Biasanya untuk melapisi, cat, epoksi, apalagi melamin, dempul, ya seperti itu ya. Penggabungan antar komponen dilakukan dengan cara membuat garis antar komponen. Misalnya komponen A digabung dengan komponen B seperti gambar berikut. Ini komponen A, ini komponen B. Terus kata-katanya adalah penggabungan komponen A dan komponen B menjadi rakitan C, misalnya seperti itu. Jadi ini rakitan A, ini rakitan B digabung, berarti ini ada tanda panah ke sini, seret masuk tanda panah ya. Ini kurang tanda panah. Digabungkan menggunakan apa? Menggunakan lem, berarti ada lem masuk ke sini. Waktunya ada di sebelah sini. Gitu ya. Ini penjelasannya, menggabungkan dua buah komponen A dan komponen B menjadi rakitan A kayak gitu. Terus yang G, proses inspeksi diberi simbol persegi kayak gini. Sedangkan proses penyimpanan ditulis simbol segitiga terbalik, S, storage. Jika terdapat lingkaran di dalam persegi, berarti proses operasi sekaligus inspeksi. Nah, ini mengemas sekaligus menginspeksi. Tapi kalau inspeksi aja, berarti kotak aja. Kotak, terus bukan O, tapi I strip 1, gitu ya. Nah, ini karena penggabungan, jadi menginspeksi sekaligus mengemas, berarti kotak di luarnya lingkaran. Persis seperti ini. Oke. Project 1 penjelasannya seperti itu. Sekarang kita buka modul perusahaannya. Ini ada penjelasan ya. Kalian baca aja. Ini gambar produknya. Pertama dia buat geomes. Jadi kayak gini ya, ada alur-alurnya. Terus yang kedua dia bikin cube puzzle. Sebenarnya nggak mesti sih setiap produk itu 3 in 1 gitu. Nggak, bisa aja produknya cuma bikin ini tok, tapi ya ini aku mengikuti dari KP1-nya orang dan dia membuat 3 produk dalam satu kemasan. Ya wis, kita ikuti aja ya. Ini adalah cube puzzle. Ini 2D-nya. Terus ini dia bikin kartu. Jadi ini adalah produk untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu anak autisme, dan ini adalah produk-produknya. Nah, ini gambar kemasannya. Jadi nanti ini yang besar, terus di dalamnya juga ada cube box sama kartu dijadikan satu. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang kita bahasnya mulai dari halaman 4 ya. Jadi yang kita pakai untuk project pertama mulai dari sini. Memiliki 6 komponen utama. 6 komponen utama ada A, B, C, D, E, F. Berarti yang ada di sini itu enggak cuma 4, tapi ada lagi 2 di sini. Ada 6. Jadi A, B, C, D, E, F gitu. Ini ada keterangannya. Nah, terus cara pengerjaannya bagaimana? Pertama kita lihat yang ini dulu, urutan proses perakitan produk Play 3 in 1. Oke, tak stop dulu ya.